Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 4, kelas 8H, ingin mempresentasikan tentang peristiwa Sumpah Pemuda mata pelajaran PPKN dengan beranggotakan 5 orang, yaitu pertama ada Asyifa Nurhawaliyah, kedua ada Kafka Nafiska, ketiga ada Aleta Sabira Gunawan, keempat ada Kintara Sila Silma Prawibowo, dan yang kelima ada Siti Rahmania. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Berikut ini kami akan menayangkan sedikit video pada peristiwa Sumpah Pemuda. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah ungkapan sang proklamator Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Berbagai peristiwa penting layak dijadikan pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Setelah kalian menonton tayangan video tersebut, maka diharapkan dapat menyimak pembahasan kami dengan baik ya. Nah, pada materi kali ini kelompok kami akan membahas topik tentang yang pertama yaitu ada arti dan makna Sumpah Pemuda, yang kedua ada makna semangat Sumpah Pemuda, yang ketiga ada nilai semangat Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman sudah tahu belum apa itu Sumpah Pemuda? Nah, Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Keratapan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II di Yogyakarta. Pada tahun 1908, Indonesia mulai bangkit lagi loh dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang pertama ada Trikoro Darmo disingkat dengan TK. Organisasi Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Lalu visi tersebut dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo, yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua ada menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.
Pembahasan organisasi yang kedua ada Jong Sumatra Nenbon. Jong Sumatra Nenbon adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Organisasi ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumatra Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Pembahasan organisasi yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Yang pertama, Jong Ambon. Jong Ambon adalah organisasi kepemudaan Ambon pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Organisasi ini didirikan dan diketuai oleh Dr. Kayadu pada 1917. Lanjut pembahasan Jong Minahasa dan Jong Celebes. Jong Minahasa dan Jong Celebes merupakan organisasi yang berisi para pemuda pelajar berasal dari Sulawesi. Jong Minahasa merupakan kelanjutan dari Rukun Minahasa pada 1912 di Semarang. Jong Minahasa dan Jong Celebes didirikan pada 25 April 1919 oleh Samuel Ratulangi. Apakah kalian tahu Perhimpunan Indonesia itu apa? Oke, jadi aku akan jelasin apa itu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Lanjut pembahasan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan di Jakarta tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di lapangan Banteng. Ketuanya yaitu Muhammad Tabrani. Kesepakatan yang dihasilkan adalah yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Agenda yang dibicarakan oleh mereka yaitu ada susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pembicaranya yaitu ada tokoh Sumarto, Bahder Johan, Nana Adam, Jakso Diporo, Paul Pinontoan, dan Muhammad Yamin. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II adalah kongres pergerakan pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan dan memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdiri negara Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh wakil kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatra Nenbon, Jong Islamiyet Nenbon, dan Jong Ambon. Rapat pertama jatuh pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke Jongelingenburg. Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito ditunjuk sebagai ketua dalam rapat hari ini. Beliau berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Selanjutnya, M. Yamin berpendapat tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua jatuh pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Pos Java Yosko. Pada rapat kali ini membahas masalah pendidikan. Ada 2 pembicara yaitu Purwo Vandelan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Hasil ikrar pada Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Panitia pada Kongres Pemuda diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito dari PPPI. Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatra Nenbon. Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Sbon. Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamiyet Nenbon.
Pembantu 2, R. Kaja Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3, Senduk dari Jong Selebes. Pembantu 4, Yohanes Liem Mena dari Jong Ambon. Pembantu 5, Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Rapat ketiga di Gedung Indonesia Klub Kebau di Jalan Keramat Raya 106. Pada rapat ketiga, Soeharto menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Sebelum Kongres ditutup, dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat Sinpo Kabar dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dalam kalimat tersebut dapat kita maknai bahwa perjuangan rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, ras, suku, hingga agama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tanah air. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yang memiliki makna bahwa perbedaan bukanlah sebuah halangan untuk menjadikan kita semua satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia, memiliki makna bahwa rakyat Indonesia ditegaskan untuk selalu menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang mana bahasa ini merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Arti penting Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang pertama, memperkuat kesadaran berbangsa yang telah dirintis pada masa awal kebangkitan nasional. Yang kedua, mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia, yaitu tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan. Ketiga, momen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai sesama bangsa meskipun memiliki perbedaan-perbedaan. Yang keempat, ingatan sejarah kolektif bersama yang menginspirasi tentang pentingnya persatuan dalam mewujudkan tujuan bersama. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada proses Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang berjuang diantaranya adalah 1. Wage Rudolf Supratman, 2. Chairil Anwar, 3. Walter Monginsidi, dan 4. I Gusti Ngurah Rai. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Lagu ciptaan Supratman yang berjudul Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar lahir di Medan 28 Juli 1922. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Februari 1925 di Manado. Beliau telah banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah. Walter dihukum mati pada Senin tanggal 5 September 1949. Meskipun akan dihukum mati, beliau tidak gentar dan mengucapkan, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Kemudian beliau berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka." 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Komandan Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Saat masa jabatan tersebut, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menguasai Bali dengan memengaruhi raja di Bali. Pada tanggal 18 November 1946, beliau menyerang Tabahan sehingga satu detasemen Belanda menyerah. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. I.R. Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka.
Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal berikut. Yang pertama itu adalah potensi, yang dimana pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan. Karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua itu adalah tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda-pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Yang ketiga itu ada hak, yang dimana sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak-hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 itu mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Yang keempat itu ada karakter, yang dimana pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Yang kelima itu ada aktualisasi diri, yang dimana aktualisasi diri ini berketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 itu telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir itu ada cita-cita, yang dimana pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Kegiatan positif pemuda, terutama pelajar di samping giat belajar, diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa, seperti aktif di organisasi sekolah seperti PMR, OSIS, Pramuka, dan Paskibra. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang keduanya bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Bendera negara terutama di instansi pemerintah wajib dikibarkan tiap hari sekolah. Sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan atau dipasang pada A. Kendaraan atau mobil dinas, B. Pertemuan resmi pemerintah dan organisasi, C. Perayaan agama atau adat, D. Pertandingan olahraga, dan E. Perayaan atau peristiwa lain. Setiap orang dilarang untuk merusak, menyobek, menginjak, membakar, atau melakukan lain dengan maksud menodai dan menghina kehormatan bendera negara. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, ataupun kusam. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Yang terakhir, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. 3. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan A. Untuk menghormati presiden dan wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. C. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi yang kami buat. Jika ada tanggapan atau saran boleh diberitahu pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.